Setelah menutup telepon, Niko berbalik dan mendorong pintu dengan ekspresi gelap. Saat dia masuk ke dalam, Tiara tiba-tiba berbalik. Jelas bahwa matanya merah karena air mata dan penuh dengan keluhan. Saat dia meliriknya, Niko merasa seolah-olah jantungnya ditikam. Namun dia dengan cepat menahan diri. Kemudian dia melangkah maju dan memberitahu polisi, tidak perlu menginterogasi Tiara lagi. Petugas polisi itu terkejut dan menatap Niko dengan bingung. Pak Niko, kenapa begitu? Niko menjawab dengan dingin, ini tidak dilakukan oleh Nona Tiara. Jadi berhentilah menginterogasinya lebih lagi. Setelah mendengar itu, semua orang di ruangan terkejut dan mata mereka melebar. Bahkan Tiara tercengang ketika dia mendengar apa yang Niko katakan. Ketika Niko masuk, Tiara berpikir bahwa dia akan marah dan meminta polisi untuk membawanya pergi. Namun Niko benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Pada saat itu juga, Tony dan Vania sama-sama terkejut setelah menyaksikan apa yang terjadi sebelum dia mendekati untuk menegur Niko. Apa yang kamu lakukan, Niko? Kamu mengacaukan segalanya. Namun Niko mengabaikan Vania dan menyeret Tiara dengan gaya memerintah dan mengatakan, ayo pergi. Ketika Tiara ditarik berdiri oleh Niko, Tiara sangat terkejut sehingga pikirannya benar-benar kosong. Di sisi lain, Vania sangat kesal sehingga dia maju untuk menghalangi jalannya. Niko, ada apa denganmu? Sudah aku bilang, aku butuh penjelasan atas apa yang telah terjadi. Dan ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Namun Niko membalas tatapan dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Bu, Nona Tiara bukanlah pelakunya. Ibu telah membuat kesalahan karena menyalahkannya. Yanti yang sangat gelisah segera bergegas untuk mengambil tindakan. Niko, kamu harus tahu bagaimana membedakan antara benar dan salah. Jika bukan Tiara pelakunya, apakah kamu menyiratkan bahwa Rosa dan kepala pelayan yang melakukannya? Niko, bagaimana kamu bisa mempercayai orang luar? Tetap saja Niko menjawab dengan dingin, aku hanya percaya pada bukti. Rekaman dari kamera tersembunyi di rumah menunjukkan bahwa Nona Tiara tidak menambahkan sesuatu ke dalam jus yang diminum Gary, dan itulah kenyataannya. Maukah kamu pulang denganku untuk menyelidiki kasus ini, Nyonya Yanti? Dalam keadaan gelisah, Yanti dengan cepat menyela, Tidak, meskipun Nona Tiara tidak tertangkap basah melakukan apapun dalam rekaman, bagaimana jika dia memberi makan Gary sesuatu yang lain setelah itu? Namun Niko menatapnya dengan dingin segera setelah mendengar apa yang dia katakan. Nyonya Yanti, mengapa Anda terdengar seperti Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Anda pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Segera ekspresi ketakutan muncul di wajah Yanti sebelum dia melambaikan tangannya dengan tatapan pucat. Tidak, aku hanya mengatakannya. Rosa berdiri dengan tergesa-gesa dan dengan lembut membujuk. Niko, tolong jangan marah pada ibuku karena dia hanya khawatir tentang kondisi Gary dan ingin membantumu menyelidiki pelaku sebenarnya di balik ini. Karena Nona Tiara tidak bersalah, itu salah kami
karena mencurigainya. Tolong jangan marah. Namun tatapan dingin Niko mendarat padanya sedetik kemudian, yang menyebabkan butiran keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Kemudian Niko mengabaikan protes semua orang dan berbalik sebelum pergi bersama Tiara. Ketika mereka berdua tiba di pintu masuk rumah sakit, Niko melepaskan cengkeramannya pada Tiara sebelum meminta maaf. Nona Tiara, aku harap kamu melupakan perilaku buruk keluargaku yang telah mencurigaimu karena perhatian mereka pada Gary. Tiara tertawa dingin ketika dia sadar kembali. Apakah Niko benar-benar berpikir bahwa aku akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apapun? Sikapnya kemudian menjadi dingin. Pak Niko, Anda tidak perlu menjelaskannya sendiri. Anda juga sudah mencurigai saya sejak awal, kan? Niko terdiam. Memang benar, Niko tidak akan percaya pada siapapun sampai dia melihat buktinya. Sementara itu, Tiara tertawa ringan sebelum tatapannya menjadi gelap dan dia meratap. Tetap saja, saya harus berterima kasih pada Anda karena telah membersihkan nama saya dan mempercayai saya. Meskipun begitu, saya tetap harus mengatakan, kurasa saya tidak cocok untuk bekerja di rumah Anda. Jadi saya pikir ini akan menjadi akhir dari saya menjadi guru Gary. Saya percaya bahwa keluarga Anda memiliki kemampuan untuk mempekerjakan guru yang lebih baik daripada saya untuk Gary. Niko mengerutkan kening sementara Tiara dengan lembut menghela nafas seolah-olah dia mencoba mengumpulkan keberaniannya sebelum dia berbicara lagi. Pak Niko, saya hanya orang biasa, berbeda dari kalian, dalam arti bahwa saya hanya menginginkan kehidupan biasa. Kita seharusnya tidak berinteraksi satu sama lain sejak awal, tetapi saya tidak menyesal mengenal Anda dan Gary. Tolong katakan padanya bahwa saya mengucapkan selamat tinggal dan sampaikan minta maaf saya padanya. Juga, saya berterima kasih karena dia sangat menyukai saya. Kemudian Tiara berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Punggung Tiara sekarang tampak rapuh. Tiara tampak seperti rusa yang terluka, sedang menuju ke dalam hutan sendirian. Niko berdiri diam terpaku di tempatnya dengan mengerutkan alisnya. Niko. Pada saat itulah Danar keluar dari rumah sakit juga. Ketika Danar melihat apa yang terjadi, dia mengerutkan kening sebelum bertanya, Niko, apa yang terjadi? Apakah kamu yakin Tiara bukan orang yang ingin menyakiti Gary? Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebelum Niko bisa menjawabnya, Danar bergumam, tamatlah riwayat kita. Sekarang Tiara telah mengundurkan diri. Gary pasti akan mengamuk begitu dia sadar kembali. Ketika Niko mendengar itu, dia merasakan sakit kepalanya muncul. Karena Gary sangat menyukai Tiara, dia pasti akan marah karena Tiara telah mengundurkan diri. Namun hal-hal yang bisa ditangani dengan satu langkah pada satu waktu sekarang. Sambil memijat pelipisnya, Niko menjawab, tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, Tony dan Vania masih kesal setelah melihat Niko menyeret Tiara keluar. Terutama Vania yang benar-benar dipenuhi amarah.
Ketika Danar dan Niko kembali, Vania berlari ke arah mereka segera sebelum dia menegur. Niko, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan wanita itu bebas? Tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah pelaku yang melukai Gary? Namun Niko mengerutkan kening sebelum dia menjawab dengan kesal. Bu, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki bukti untuk membuktikan bahwa... Tetap saja Vania tidak percaya saat dia membentak. Jika bukan dia, siapa lagi? Katakan padaku, apa menurutmu Rosa atau Andi bisa melakukan hal seperti ini? Setelah mendengar itu, Andi terkejut sebelum dengan cepat membela diri dalam ketakutan. Tuan Niko, aku telah melihatmu dan adikmu tumbuh dewasa sejak kalian masih kecil. Kalian juga telah memperlakukanku dengan baik selama bertahun-tahun. Aku hanya setia padamu, dan aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu. Untuk seseorang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarga Samuel, Andi akan bertindak lebih awal jika dia memiliki niat buruk. Jadi mengapa Andi harus menunggu sampai sekarang? Kemudian ekspresi wajah Yanti menjadi sangat gelap ketika dia mencoba untuk membantah. Niko, tidak ada alasan bagi Andi untuk melakukan ini, apalagi Rosa. Bagaimana mungkin orang seperti dia yang baik dan lembut sejak dia masih kecil mencoba untuk menyakiti orang lain? Lagi pula, tidak ada alasan bagi Rosa untuk menyakiti Gary. Niko, kamu harus percaya itu. Cukup. Niko membentak ketika kesabarannya habis. Semua orang terkejut dari ketakutan dan terdiam. Pada saat ini tatapan Niko juga gelap saat dia mengatakan dengan suara dingin, "Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Untuk saat ini, kita akan menunggu sampai Gary bangun." Mendengar nama Gary, Tony dan Vania dengan cepat terdiam karena mereka lebih mengkhawatirkan Gary daripada menemukan pelaku yang sebenarnya. Tiara benar-benar kesal ketika dia pergi. Rasanya seolah-olah dia dibebani oleh batu berat yang menariknya ke bawah. Meskipun Niko sudah menghilangkan kecurigaannya, Tiara masih merasa sangat sedih karena dia tidak akan bisa melihat Gary lagi. Meskipun Tiara pernah berinteraksi dengan anak-anak lain di masa lalu, dia tidak pernah mengalami rasa sakit sebanyak ini ketika mereka dipisahkan satu sama lain, yang mengingatkannya pada bagaimana perasaannya ketika Tiara dipisahkan dari anak dari perutnya. Hatinya sangat sakit sehingga mencekiknya. Saat Tiara menghela nafas dalam-dalam, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan berpikir, "Kurasa aku bereaksi seperti ini karena Gary terlalu manis dan menyenangkan." Setelah itu, Tiara menggigit bibirnya sebelum tatapannya menjadi bertekad saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia kembali ke tempat orkestra untuk latihan. Namun penampilannya selama latihan sepanjang sore itu tidak bagus. Meskipun Tiara terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk berhenti memikirkan Gary, pikirannya terus mengembara kembali pada apa yang terjadi, dan dia mau tidak mau bertanya-tanya tentang kondisinya sekarang. Namun setiap kali Tiara merenungkan dirinya sendiri, dia akan linglung dan tidak menyadari bahwa permainan biolanya tidak selaras.
Setelah beberapa kali hal ini terjadi, Adam tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan menghentikan latihan. Berhenti, berhenti, berhenti. Musik berhenti tiba-tiba saat dia berjalan ke arahnya dengan tatapan gelap. Tiara, ada apa denganmu? Kenapa kamu bertingkah seolah-olah kamu kehilangan jiwamu? Segera Tiara kembali sadar dan menundukkan kepalanya. Maafkan saya. Namun Adam tidak puas dengan jawabannya. Tiara, kamu harus tahu bahwa tidak mudah bagiku untuk mempromosikanmu ke posisi ini. Jadi kamu harus menunjukkan kemampuanmu kepada semua orang agar kamu bisa mengamankan posisimu. Jika kamu tidak bisa menyesuaikan pola pikirmu, ada seseorang yang bisa melakukannya, yang akan menggantikanmu di sini. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar itu, Tiara menyadari bahwa kondisinya telah mempengaruhi kinerja semua orang. Jadi Tiara dengan cepat mengangguk. Maaf, telah membuat Anda khawatir, Pak Adam. Jangan khawatir. Saya akan kembali malam ini dan bekerja keras untuk berlatih. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Adam akhirnya puas dengan jawabannya dan mengangguk. Pada malam hari ketika Gary terbangun di rumah sakit dengan wajah pucat, pada saat itu Gary terlihat sangat lemah sehingga menyayat hati. Ketika Vania menyadari bahwa Gary telah sadar kembali, dia segera bergegas mendekat dan memeluknya. Sayang, cucuku sayang, akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu sayang? Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Apakah perutmu masih sakit? Vania bertanya dengan nada khawatir. Kemudian Gary berbaring di pelukannya dan mengangguk patuh sebelum dia mencoba menghiburnya dengan suara kekanak-kanakannya. Aku baik-baik saja, Nenek. Jangan khawatir. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Vania tampak seperti baru saja menemukan kembali hartanya yang paling berharga dan bahkan ingin menjaga Gary selama 24 jam sehingga Gary tidak akan dilukai lagi. Di sisi lain, Gary mulai melihat sekeliling. Setelah melihat sekeliling ruangan, Gary bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek, mengapa Nona cantik tidak ada di sini? Di mana Nona cantik? Saat itu seluruh ruangan menjadi sunyi sementara Vania dan yang lainnya tampak terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira orang pertama yang akan dicari Gary adalah guru biolanya, bukan ayah atau kakek neneknya. Mengapa? Tiara sangat penting bagi Gary. Namun tidak ada yang bisa memahami alasannya. Ketika Gary melihat bahwa semua orang diam, mata cerah Gary melebar sebelum dia menoleh ke Nico. Ayah, mengapa Nona cantik tidak ada di sini? Apakah dia tidak tahu bahwa aku sakit? Tetap saja Nico menatap Gary dengan penuh kasih sayang karena dia tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Gary. Ketika Nico melihat ekspresi penuh harap di wajah Gary, ada tatapan lembut di matanya saat dia meyakinkan Gary dengan ringan. Iya, aku takut dia khawatir. Jadi aku tidak memberitahunya tentang hal itu. Gary, kamu harus istirahat dengan baik agar dia bisa terus mengajarimu biola setelah kamu pulih sepenuhnya. Ketika Gary mendengar kata-kata Nico, senyum mengembang di wajahnya sebelum dia mengangguk patuh.
Baiklah, aku akan istirahat dengan baik dan menunggu Nona cantik kembali. Pada saat itu juga Vania merasa hatinya hancur ketika dia mendengar kata-kata Gary. Meskipun Gary adalah anak yang cerdas, menggemaskan, dan menyenangkan, dia tidak pernah suka berinteraksi dengan orang luar. Namun dia menerima Tiara, wanita itu. Vania menghela nafas dalam hatinya meskipun Nico sudah menjelaskan bahwa Tiara bukan pelakunya. Dia mau tidak mau tetap berpikir bahwa Tiara adalah orang di balik ini karena tidak ada orang lain yang mungkin melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa wanita kejam itu mengkhianati ketulusan Gary seperti ini? Saat Vania kesal, dia tidak bisa menahan diri dan berkata, "Gary, mari kita berhenti bertemu dengan Nona Tiara mulai sekarang. Bukankah Nona Rosa juga baik padamu? Selain itu, dia juga bisa mengajarimu piano. Nona Rosa benar-benar mengkhawatirkanmu ketika kamu sakit, jadi kamu harus bergaul dengannya suatu saat nanti. Itu juga akan sama saja." Halo, assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Untuk hari ini saya up 5 video saja dulu ya. Dan untuk besok hari Minggu, seperti biasanya libur dulu ceritanya, karena setiap hari Minggu saya pasti di luar ya, ada kegiatan sendiri. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Dan terima kasih juga selalu mengikuti cerita-cerita yang saya bacakan. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensupport saya dengan like, subscribe, dan tinggalkan komen-komen untuk saya, karena dari komen-komen kakak semuanya, jadi saya bisa mengerti apa kekurangan dari cerita yang saya bacakan dan apa kekurangan-kekurangan dalam diri saya. Oke, sekian dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.